Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Erita. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tugas Seorang Wartawan Olahraga dan Lead yang Tidak Lengkap. Yang pertama, tugas seorang wartawan olahraga. Sebagaimana kita ketahui bahwa wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita, lalu berita tersebut diterbitkan atau dikirimkan di media massa. Tugas seorang wartawan olahraga tidak hanya menyajikan tulisan, pandangan, mata peristiwa olahraga untuk memuaskan para pembacanya, tetapi juga menjadi bagian dari pembina olahraga yang mampu memberi peran aktif dan kontrol bagi perbaikan prestasi olahraga di Indonesia secara terus-menerus. Kualitas tim nasional Indonesia bergantung pada wartawan Indonesia. Kenapa demikian? Karena kualitas tim nasional Indonesia bergantung pada kualitas wartawannya. Meski tak jarang juga saling menguntungkan antara wartawan dan para pemain olahraga, namun hubungan antara wartawan dengan pelaku olahraga tak jarang juga mengalami pasang surut. Hubungan pasang surut ini terjadi karena masing-masing pihak memiliki kepentingan masing-masing. Wartawan membutuhkan informasi yang menarik untuk disajikan kepada khalayak. Selain itu, wartawan juga membutuhkan informasi untuk memenuhi prinsip cover both side. Namun ada kalanya kalangan olahraga sebagai narasumber merasa tidak perlu untuk memberikan informasi pada wartawan karena khawatir justru akan merugikan pihak kalangan olahraga tersebut. Baiklah, mungkin itu saja materi pertama saya. Saya akan lanjutkan ke materi yang kedua saya, yaitu lead yang tidak lengkap. Lead atau teras berita adalah alinea pertama naskah berita. Teras berita merupakan bagian dari komposisi atau susunan berita. Di dalam 10 pedoman penulisan lead atau teras berita, lead yang tidak lengkap atau ringkas sama saja dengan teras berita singkat. Dengan mengingat sifat bahasa Indonesia, jangan mengandung lebih dari antara 30-45 kata. Misalnya terdiri dari 25 perkataan atau kurang, itu lebih baik. Namun tetap saja, teras berita atau lead harus mengedepankan unsur bahasa jurnalistik, yakni 5W. Who, what, when, why, dan how. Siapa, apa, kapan, kenapa, dan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Erita. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tugas Seorang Wartawan Olahraga dan Lead yang Tidak Lengkap. Yang pertama, tugas seorang wartawan olahraga. Sebagaimana kita ketahui bahwa wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita, lalu berita tersebut diterbitkan atau dikirimkan di media massa. Tugas seorang wartawan olahraga tidak hanya menyajikan tulisan, pandangan, mata peristiwa olahraga untuk memuaskan para pembacanya, tetapi juga menjadi bagian dari pembina olahraga yang mampu memberi peran aktif dan kontrol bagi perbaikan prestasi olahraga di Indonesia secara terus-menerus. Kualitas tim nasional Indonesia bergantung pada wartawan Indonesia. Kenapa demikian? Karena kualitas tim nasional Indonesia bergantung pada kualitas wartawannya. Meski tak jarang juga saling menguntungkan antara wartawan dan para pemain olahraga, namun hubungan antara wartawan dengan pelaku olahraga tak jarang juga mengalami pasang surut. Hubungan pasang surut ini terjadi karena masing-masing pihak memiliki kepentingan masing-masing. Wartawan membutuhkan informasi yang menarik untuk disajikan kepada khalayak. Selain itu, wartawan juga membutuhkan informasi untuk memenuhi prinsip cover both side. Namun ada kalanya kalangan olahraga sebagai narasumber merasa tidak perlu untuk memberikan informasi pada wartawan karena khawatir justru akan merugikan pihak kalangan olahraga tersebut. Lead atau teras berita memiliki fungsi. Menurut Gunawan Muhammad, dalam buku Andaikan Saya Wartawan Tempo, menyebutkan ada 2 tujuan atau fungsi, yakni 1. Menarik pembaca untuk mengikuti cerita, dan yang kedua, membuka jalan bagi alur cerita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi pertama serta materi kedua saya.
Demikian, semoga dapat menambah hasanah keilmuan tentang jurnalistik. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.